dari cinta itu bisa timbul kesedihan. Dari cinta itu juga bisa timbul ketakutan. Selamat malam semuanya. Malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo. Malam ini merupakan kesempatan saya yang kedua untuk berbagi atau sharing Dharma. Ya mungkin 4 hari yang lalu ya kurang lebih. Ya, 2 hari. Ada sharing Dharma, tapi bukan di sini, di bawah tempatnya. Nah, malam ini juga merupakan kesempatan yang membahagiakan bagi kita semua, karena kita masih memiliki kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan Dharma, berdiskusi Dharma, dan ini nantinya akan menjadi bekal bagi kita semua, walaupun itu mungkin sedikit menyumbang di dalam kehidupan kita sehari-hari, namun kalau kita ingat, kita ulang secara langsung, kemudian kita latih, kita praktekkan, dan kita kembangkan, maka hal itu akan menjadi semakin luas latihan yang kita lakukan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau tadi sudah disampaikan, ya katanya temanya titip kenangan, gitu. Karena seringkali saya ketika mengupload, apakah itu renungan ataupun kutipan dari suta-suta yang diajarkan oleh Buddha ataupun dari guru-guru lain, itu biasanya saya tulis titip kenangan gitu. Tetapi judulnya di situ adalah renungan. Makanya kemarin Tante Sunanda ngasih temanya, ya udah situ aja, titip kenangan, lebih gampang gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita berbicara titip kenangan, ya kita semua ini punya kenangan sejak kita lahir. Betul tidak? Kenangan yang enak, kenangan yang tidak enak, kenangan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, semua itu akan menjadi kenangan. Apapun yang kita lakukan, apakah itu baik atau tidak baik, semua akan menjadi kenangan yang akan kita tinggalkan. Dan kenangan itu tidak akan bisa dirubah karena sudah terjadi. Tetapi kita bisa memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang membawa kita, yang menyebabkan kita menjadi menderita, kita bisa rubah pada saat ini. Dan kita bertekad bukan hanya saat ini, tetapi di kehidupan berikutnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sebagai manusia ini tidak luput dari 8 kondisi duniawi, atau dikatakan di dalam bahasa teksnya itu adalah Ataloka Dhamma. Ada 8 kondisi duniawi. Ya, Bapak Ibu sudah pernah dengar ini? Sudah pernah dengar belum? Sudah pernah. Setiap hari pasti mengalami itu. Setiap hari. Karena kehidupan manusia itu dilingkupi oleh 8 kondisi duniawi itu. Kondisi duniawi itu adalah yang pertama, dan yang kedua adalah suka dan duka. Ya Bapak Ibu, ketika mendapatkan berbagai macam kesenangan-kesenangan indria, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium,
yang kita rasa, yang kita sentuh, yang berkaitan dengan indria kita, kalau hal itu menyenangkan, maka batin kita akan merasa senang dan bahagia. Begitu sebaliknya, kalau hal itu tidak menyenangkan, maka hal itu akan membuat kita menjadi menderita. Ya, jadi ada senang dan ada tidak senang. Ini setiap hari kita alami. Dan setelah kita alami itu akan menjadi kenangan. Betul tidak? Betul tidak kira-kira? Ya, kayaknya kok kurang semangat ya. Apa saya yang terlalu serius ya? Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dikatakan sebagai yasa ayasa atau disebut sebagai dikenal dan tidak dikenal. Kalau mungkin kita tidak dikenal dengan teman-temannya, merasa kurang enak, kurang nyaman, kok kelihatannya dicuekin, nggak banyak kenalan gitu, kurang puas rasanya kalau pergaulannya itu tidak meluas. Tetapi kalau dikenal banyak orang, wah senang, di mana-mana disapa gitu kan. Kalau banyak teman kan begitu ya toh. Kita mau pergi kemana, kalau banyak teman, hai bro, dari mana kan gitu. Biasanya kalau di Biak manggilnya apa tuh kalau manggil temannya itu? Noge. Hah? Noge. Noge. Apa itu noge? Terjemahkan dulu. Mace. Mace, bagaimana Mace? Dari mana gitu ya? Atau Pace dari mana kah? Gitu ya. Iya. Kita sangat senang sekali kalau disapa ya. Kalau dikenal orang kita juga senang. Jadi banyak relasi, banyak teman di mana-mana. Tetapi kalau kadangkala kita akan tidak dikenal orang lain, ya ini jangan heran. Karena yang ada di dunia ini yaitu dikenal dan tidak dikenal. Maka kalau Anda tidak dikenal ya jangan sedih, memang itu ada kebenaran seperti itu. Sehingga hal ini kalau kita pelan-pelan pahami, oh iya ya, kadang-kadang kita itu ada gunanya. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara sekalian dulu jadi pengurus sekber, jadi pengurus wihara, ya, jadi pengurus yayasan, dan sekarang tidak jadi pengurus, ya jangan sedih juga. Tetapi kita kan sudah pernah berkarya. Walaupun sekarang pengurus yang baru misalkan tidak kenal kita, tetapi kita sudah pernah berjuang di masa itu, sehingga kita menitipkan kenangan-kenangan yang baik apabila itu baik. Tetapi juga pasti ada kenangan-kenangan yang tidak baik yang pernah kita lakukan, yang sudah kita tinggalkan di masa itu. Sehingga sekarang hanya tinggal kenangan saja pada saat kita ingat. Nah, lalu yang berikutnya adalah pasamsa dan nida. Ya, pasamsa ini artinya adalah kadang-kadang Bapak Ibu dipuji oleh orang lain. Kadang-kadang juga dicela oleh orang lain. Kalau dipuji, wah rasanya seneng. Ya toh? Kalau mendapatkan pujiannya, wah pengen lagi, mbok sering-sering dipuji. Tetapi begitu dicela, tidak suka, benci, merasa kesel dan lain sebagainya. Nah, ini memang kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan ini dialami oleh kita semua. Siapa kira-kira yang pernah dipuji? Nggak ada. Ya udah saya pujilah, semuanya baik. Dikira sombong. Oh, dikira sombong ya? Ya pasti pernah lah ya. Wah nak, waktu kecil, wah nilaimu bagus nak, belajar yang lebih rajin supaya nilaimu lebih tinggi gitu. Ini kan merupakan pujian. Wah nak, kamu pakaiannya, bajunya bagus ini kan pujian. Dan seringkali kita lupa dengan pujian-pujian yang diberikan oleh orang lain, karena mungkin tertutup dengan
hal-hal yang tidak baik yang pernah dialami, sehingga hal yang tidak baik yang pernah dialami ini menjadi menutupi kebaikan-kebaikan orang lain, sehingga kita sulit mengingat kebaikan orang lain yang dilakukan kepada kita, ya. Makanya seringkali kita juga dapat pujian, kadang-kadang juga dicela. Mau berbuat baik pun juga kadang-kadang juga dicela. Sudah berbuat baik, kadang-kadang juga masih dicela, apalagi tidak berbuat baik. Nah, sehingga Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita betul-betul merenungi 8 kondisi duniawi ini adalah kebenaran yang pertama yang harus dipahami. Kalau kita memahami itu bahwa ini adalah kebenaran yang terjadi di masyarakat dan ini terjadi kepada semua manusia, maka pelan-pelan kebijaksanaan kita terhadap 8 kondisi duniawi ini, kebijaksanaan kita akan makin lama akan berkembang. Maka Sang Buddha mengatakan, utasa lokadamai citang yasana kampati asokang wiraja kemang. Ingat di suta apa itu? Manggala Sutta. Di dalam Manggala Sutta, ya. Jadi walaupun tergoda oleh 8 kondisi duniawi, batin tidak tergoyahkan, ya. Batinnya tidak gelisah, damai, ya, tidak terkotori oleh noda-noda batin, sehingga ini dikatakan sebagai berkah. Tetapi ini kualitasnya Buddha, bukan manusia biasa, ya. Sehingga walaupun tergoda oleh 8 kondisi duniawi itu, batinnya tetap tenang, tegak, tidak terganggu oleh hal-hal seperti itu, karena beliau telah mencapai pencerahan. Kita sebagai putu jana ini kan kadang-kadang dicela aja udah gusar, ya kan, sangat gusar, marah dan sebagainya. Nah, inilah mengapa kita seringkali itu diselimuti oleh moha, kalau kata Sang Buddha. Kalau kita diselimuti oleh moha, maka seringkali terjadi kita tidak merasa malu untuk berbuat jahat, dan kita juga tidak merasa takut akan akibat dari perbuatan jahat, sehingga batin kita menjadi gelisah setelah kita melakukan berbagai macam-macam kejahatan yang kita lakukan. Kalau batin kita dikuasai oleh moha, ketidaktahuan, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, kalau kita diliputi oleh ketidaktahuan. Sehingga kita seringkali, ya, kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah punya keluarga, begitu anaknya ada yang aktif sedikit, mudah marah. Mungkin istrinya pergi tanpa izin juga gampang marah. Suaminya pergi tidak bilang istri juga kadang-kadang gampang marah. Mengapa demikian? Karena kemelekatannya terhadap orang yang dicintai ini sehingga menimbulkan ketakutan-ketakutan di dalam batin, kalau istriku atau suamiku ini nanti berbuat yang tidak baik dengan orang lain. Maka Sang Buddha mengatakan dari cinta itu bisa timbul kesedihan, dari cinta itu juga bisa timbul ketakutan. Betul tidak? Kalau orang yang sangat dicintai ini pergi, ya, sampai malam kok nggak pulang-pulang, ini pikirannya udah gelisah tuh ini. Wah, kemana ini suamiku, istriku kemana ini? Ya kan, begitu kan yang dialami. Kenapa? Kalau di chat centang 1 kan.
Centang satu ya. Oh, centang satu. Oke. Berarti centang satu belum dibuka ya? Belum terkirim. Belum terkirim. Mungkin HP-nya dimatikan. Kadang-kadang kan begitu. Ada orang yang sangat khawatir sekali kalau istrinya pergi kemana-mana, sebentar-sebentar video call. Halo istriku, kamu sampai di mana? Di mana? Halo suamiku. Soalnya saya kemarin pernah bareng dengan orang yang istrinya itu sangat sayang sekali. Jadi seringkali sampai mana itu seringkali berbicara dengan video call. Jadi supaya tahu sama siapa. Jadi kalau setiap kali video call itu ya dekat saya, langsung diperlihatkan saya, jadi aman. Jadi istrinya itu tidak terlalu khawatir karena istrinya jauh, tidak di Indonesia, ya, di China. Suaminya di Indonesia karena pandemi belum bisa balik ke sana. Orang Indonesia tapi punya usaha. Itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau batin kita ini diliputi oleh yang disebut kegelapan batin atau yang disebut moha itu, seringkali kita melakukan kejahatan tanpa rasa malu dan tanpa rasa takut akibatnya, sehingga batin kita tadi menjadi gelisah. Nah, kalau batin kita misalkan dikuasai oleh loba, serakah. Kalau batin kita ini dikuasai oleh keserakahan, maka seringkali pandangan kita ini keliru. Kita bisa menjadi sombong. Apa contohnya? Kalau misalkan kita ingin sesuatu, kita pengen kaya, tapi kayanya ini tidak peduli menghancurkan orang lain. Yang penting saya kaya, yang penting saya untung. Maka 8 kondisi duniawi itu ada untung dan rugi. Yang penting saya untung. Kalau saya tidak untung, saya akan rugi. Tapi apapun yang terjadi, yang penting saya untung, tidak peduli. Tidak peduli usahanya itu akan menyebabkan penderitaan di kehidupan yang akan datang. Karena dharma itu disampaikan Buddha supaya manusia ini yang mengerti, yang belajar dhamma, kemudian mempraktekkan supaya bahagia di kehidupan ini dan kehidupan berikutnya. Jadi bukan hanya sukses secara materi di dalam kehidupan dunia ini saja. Kita punya banyak materi. Tetapi kalau kita punya banyak materi, di kehidupan mendatang tidak selamat. Justru kita pindah ke alam yang rendah. Malah harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar ini menyebabkan kita terlahir di alam yang menderita. Sehingga kita menikmati akibat perbuatan buruk yang kita lakukan karena kita dikuasai oleh loba itu atau keserakahan yang tidak bisa dibendung. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau batin kita ini dikuasai oleh dosa atau kebencian, maka teman-temannya juga akan gabung. Iri hati, kekikiran, ya, penyesalan-penyesalan yang disebabkan kita pernah melakukan perbuatan yang tidak baik itu, sehingga kadang-kadang kita ingat perilaku orang lain yang tidak baik itu, kebencian kita menjadi-jadi, ingin menghancurkan. Bapak Ibu mungkin dulu pernah disakiti orang, ya. Disakiti orang. Kalau kita disakiti oleh orang lain, ketika kita tidak mengerti dharma
tidak memiliki pengendalian diri, maka bisa terjadi kita melakukan tindakan fisik. Kita bisa misalkan menganiaya orang lain, bahkan terjadi pembunuhan. Itu banyak kasus di dunia ini yang seperti itu. Karena kita dikuasai oleh kebencian yang tidak bisa dibendung, yang tidak bisa dikendalikan oleh diri kita. Karena apa? Karena mungkin disebabkan kita tidak mengerti Dharma, juga kita tidak melatih bagaimana kalau misalkan kita disakiti oleh orang lain. Karena Sang Buddha sendiri juga latihan. Kalau kita lihat cerita Sang Buddha, ya, sejak beliau menjadi seorang bodhisattva, dia terlahir sebagai binatang juga pernah, sebagai manusia juga pernah, yang terus-menerus menyempurnakan kebajikan-kebajikan beliau, sehingga latihan itu terus saja dikembangkan. Nah, kalau kita tidak mengerti Dharma, paling tidak kita harus tahu teorinya, yang kemudian nanti teori itu yang akan kita jadikan pedoman untuk kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak tahu itu, maka kita bisa saja seringkali melakukan perbuatan yang tidak baik. Lalu kadang-kala kita sudah ngerti saja juga masih seringkali melakukan perbuatan yang tidak baik. Betul tidak? Betul. Sama, apakah itu perumah tangga, ataukah itu para pertapa atau para biku, semua pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Walaupun itu sudah tahu itu tidak baik, seringkali juga dilakukan. Mengapa? Karena kita belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan indria-indria kita. Kalau dikatakan di dalam Dharma itu adalah belum memiliki kemampuan untuk yang disebut indera sampara. Belum mampu mengendalikan. Sudah tahu itu tidak baik, tapi tetap dilakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang selanjutnya, kalau misalkan kita ini dikuasai oleh keraguan-raguan, mau pergi ke wihara aja ragu-ragu, mau belajar Dharma ragu-ragu, mau berbuat baik juga ragu-ragu. Kalau batin kita dikuasai oleh keraguan-raguan ini, maka kemalasan dan kelambanan untuk melakukan perbuatan baik ini akan tertunda. Yang seharusnya kita bisa melakukannya, tetapi karena ada keraguan di dalam batin kita ini, sehingga kita tidak melakukan tindakan. Ada orang yang terkena bencana alam, kita tahu, walaupun mungkin satu kampung atau tetangga kita terkena bencana, kita tahu. Tapi kalau kita dikuasai oleh keraguan-raguan itu, maka kita akan sulit untuk melakukan kebaikan. Untuk menolong orang yang baru terkena bencana aja mungkin sulit. Mengapa? Karena kita ragu-ragu ini baik atau tidak baik. Atau bahkan kita hanya cuek saja, tidak mau menolong orang lain. Kalau demikian, saudara-saudara, berarti kita belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan cinta kasih dan welas asih terhadap sesama. Apalagi pada semua makhluk. Dengan sesama aja sulit, iya kan? Kadang-kadang kan begitu, kita hanya melihat saja. Ya, biarinlah orang itu terkena bencana, sudah karmanya. Yang penting karmaku tidak. Tapi kalau kita berpikir seperti itu, justru kita kehilangan kesempatan untuk
melakukan kebajikan. Dan kalau kita kehilangan kesempatan untuk melakukan kebajikan, bisa juga menimbulkan yang disebut penyesalan. Kenapa ya? Kemarin tetanggaku kena bencana kok saya nggak bantu. Padahal penyesalan ini dikatakan juga sebagai kekotoran batin. Maka 13 atau 14 inilah dikatakan di dalam Dharma sebagai aku salah cita kama atau aku salah cetasika kama.